seperti di Ploso, Masya Allah itu didikan akhlak. Nggak boleh pakai telapak kaki, nemuin guru tuh pakai dengkul. Jadi kalau udah di depan rumah masuk ke dalam rumah gurunya itu pakai dengkul. Jadi yang kapalan itu saudara bukan telapak kaki kita, dengkul kapalan. Karena jalannya pakai dengkul. Didikan apa itu? Didikan adab, bukan guru gila hormat, bukan. Guru tahu percis aturannya. Karena si guru sama gurunya begitu juga. Walaupun dihormatin kayak gitu, ketika di depan guru mah ya tetap aja begitu. Pakai dengkul juga. Itu didikan adab. Supaya di hati murid muncul takzim, baik ketika gurunya hidup maupun ketika gurunya mati. Supaya di hati murid muncul takzim, baik si murid masih di pesantren ataupun sudah pulang. Sudah di rumah kalau disebut gurunya begini, ingat guru. Karena didikan takzim. Kenapa dididik takzim? Sebab di dalam ilmu agama ada sisi-sisi abstrak yang tak terlihat tapi terbukti. Apa sisi abstrak itu? Keberkahan. Keberkahan. Keberkahan ini, saudara, dia itu seternya ilmu. Saya pakai cincin nih. Ya. Digosok rapi, cincin rapi digosok. Kok belum beseter ini? Itu ceritanya. Ini yang pada senang batu. Saya ngomong untuk kaum batuiyin. Ya Allah, batu belum beseter, dilihatnya kurang enak. Oh, ada amplasnya. Serbuk intan. Pakai serbuk intan. Sek. Pakai bambu, finishing. Kik. Rapi, lihat. Ya salam. Itu jadi RP. Kalau zaman batu tuh dipanggilnya batu RP. RP tuh udah rupiah dah. Wah, RP nih mahal berarti. Yang tadi 10.000 bisa jadi 1 juta. Gitu. Gara-gara apa? Seter. Ilmu itu, saudara, serbuk intannya akhlak. Ilmu itu serbuk intannya adab. Maka di pesantren murid dididik untuk beradab kepada gurunya. Kenapa? Ente dididik bukan cuma pinter. Kalau mau pinter ente nggak usah nyantren, baca buku biar banyak, pinter. Tapi tugas seorang santri di samping mencari ilmu, dia harus pulang membawa berkah. Maka dididik adab. Itu taat namanya. Jadi taat itu ada sisi keberkahan. Satu itu. Yang kedua, saat seorang murid beradab kepada guru dengan tulus, saya ngomong kayak penting ini ya. Tapi memang perlu diomongin karena memang penting. Karena ini bagian kurikulum yang hilang. Jadi nggak diangkat lagi orang hilang. Ketika seorang murid mempunyai adab, ketaatan yang ikhlas, maka ilmu-ilmu rahasia gurunya tanpa dia minta akan turun kepada muridnya. Tidak tertulis. Saya sampaikan tidak tertulis. Ilmu-ilmu rahasia gurunya akan sampai kepada muridnya. Ntar tiba-tiba murid begini, loh kok anak bisa ya? Kok anak paham ya? Padahal ini nggak pernah dijelaskan, kok anak paham? Oh, itu keberkahan adab kepada gurunya. Itu nggak tertulis. Jadi di dalam kitab itu ada lapisan, saudara. Ada lapisan bagian-bagian ilmu. Ada yang disebut tersurat dan ada yang tersirat. Kalau tersurat, saudara,
fokus konsentrasi ilmu dengan kecerdasannya, dia akan dapat ilmu tersurat. Tapi yang tersirat, dia harus punya akhlak tinggi yang tulus kepada gurunya. Akan turun itu. Habib Abdullah Haddad katakan, al barakatu la tadharu illa min ba'du. Al barakatu, keberkahan guru itu, la tadharu, belum kelihatan. Masih ngaji, masih jadi santri, belum kelihatan. Illa min ba'du, kecuali nanti. Lama amat nanti mah, ini ilmu sabar. Jadi terhadap guru itu di pesantren, sabar itu bukan teori. Tapi tanpa si murid bermaksud melakukan sabar, gurunya sudah menerapkan teori itu. Nanti sabar. Belum tampak illa min ba'du, kecuali nanti. Apa maksudnya min ba'du? Setelah misah dengan gurunya. Misah. Masih di pondok mah masih ada guru, belum beseter. Bintang juga kagak terang kalau ada bulan. Pelita juga kagak terang kalau ada patromak. Bulan juga terang, kagak terang kalau ada matahari. Murid juga nggak terang kalau ada gurunya. Ntar pas keluar dari pesantren di kampungnya terang aja, orang dewek. Begitu. Misah dari guru terang. Yang kedua maksudnya, illa min ba'duh, kecuali setelah gurunya berpulang ke rahmatullah. Saat gurunya meninggal, muncul aja tuh bintang, teng 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 teng. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup, sahabat nggak ada yang naik namanya. Saat Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah, muncul ulama-ulama dari kalangan sahabat, dan terus begitu dari generasi ke generasi. Itu taat sama guru, taat sama orang tua. Kalau taat sama guru, saudara, keluar keberkahan ilmu. Adab sama guru. Kalau adab sama orang tua, saudara, keluar keberkahan umur. Umur kita berkah. Udah rumus itu.